Baik. Udah hijau? Oke, sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala summa amma ba'du. Hadirin para penyimak acara Sama Resah Ya. Sama gelisah. Sama resah dan sama gelisah bersama Siap kan? Ya, masuk Kang, masuk sini Kang. Sini Kang. Enggak apa-apa. ya, melanjutkan episode 1 dan kedua yang pernah dilaksanakan di Klaten di salah satu pesantren gratis Terbaik di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah dan Pulau Jawa. Ya, punya Kiai Asali. Punya Kiai. Ada program Sama Resah yang dibintangi Ustadz Faris Ustadz Faris dan Ustadz Rizky dan di backsoni oleh Ustadz Andi Ustadz Andi Karta dan Ustadz Ajat. Hari ini lanjutannya nih Sama Resah. Ya. Tapi ini sekarang babnya atau segmennya tentang pendidikan di pondok pesantren. Ya. Sekarang kita nih secara khusus teman-teman angkatan generasi ke-6 itu lulusan generasi ke-6 Islamic Center Binbas. Waduh, proses ini. Khusus generasi ke-6 khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat. Kebetulan yang di samping saya ini Ustadz Rizky ini adalah mudir di banyak pesantren. Salah satunya pesantren Ulinuha Indonesia yang ada di Cikarang. Kemudian pondok pesantren Samina wa Atokna yang ada di Bekasi. Kemudian calon pewaris pesantren modern Darul Ilmi yang ada di Cipendei di Kabupaten Bandung Barat. Calon pewaris parah. Pewaris. Pasti kita sama-sama sebagai lulusan pondok nih. Ya, Ustadz Rizky sebagai lulusan pondok. Ya. Pasti kita mau mondokin anak-anak kita ke pondok pesantren. Ya. Kira-kira apa dan kriteria seperti apa pondok yang cocok nih buat anak-anak kita untuk zaman mereka atau di zaman kedepannya lah, sekitar kurang lebih sekitar 5-10 tahun ke depan lah kira-kira. Berarti kira-kira pondok untuk Usama sama Nuril ya? Usama, Nuril, dan juga kalau bisa jelaskan juga sedikit tentang bentuk pondok atau model-model pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dari yang tertua sampai yang paling modern. Misalnya berat. Monggo. Kebanyakan monggo. Sejam itu. Tapi kita nggak mengatasnamakan alumni ya? Iya. Nggak kita. Cuman tadi ngejelasin background kita. Kemudian pasti kita sebagai orang tua yang dulu mondok pesantren gitu, pengen anak-anaknya juga mondok gitu. Iya, betul. Kemudian kira-kira apa sih pondok yang seperti apa kira-kira yang cocok untuk masanya mereka atau zamannya mereka buat Usama atau Nuril lah. Iya. Nah, kamu terus. Kalau kita balik ke pesannya para ulama tentang memilih tempat belajar kan, kalau pakai, Ana pernah hadir di majelisnya Syekh Fatih Hijazi ya. Nah, beliau bilang rukun menimba ilmu ada 4: gurunya, muridnya, kitabnya, kalau kita berarti kurikulumnya ya. Iya, kurikulumnya. Waktunya sama tempatnya. Ya, 5 berarti 5 rukun. Yang pertama muridnya. Muridnya berarti apapun pondoknya, anak kita harus siap dulu. Kan gitu. Kita sebagai pihak yang ada di balik anak juga harus ikhlas, ridho gitu. Kan di pembina kita di Samuan kan Pak Haji Owan setiap kali sambutan di awal tahun kan selalu menegaskan itu ikhlas ke wali murid. Ikhlas nggak mondokin anaknya di sini gitu. Kalau ikhlas ayo, kalau enggak ya udah bawa lagi aja anaknya gitu kan. Daripada coba-coba gitu. Jadi kalau pesannya Yai Hasan Abdullah Sahal, Yai Yana di Al-Muqaddasah dulu, muridnya harus ikhlas 100%, orang tuanya juga ikhlas 100%. Oke. Berarti anaknya dipersiapin dulu nih. Yang kedua, gurunya. Kita harus kenal dan percaya sama keilmuan guru di pesantren tersebut. Sama kiainya lah, sama mudirnya lah, kira-kira begitu. Dan guru-guru di bawahnya paling tidak kan diwakili sama pimpinannya gitu. Kalau kita menitipkan anak di pondok yang kita nggak kenal,
artinya kita tidak tahu legitimasi beliau dalam keilmuan, legalitas beliau dalam keilmuan. Nggak tahu beliau alim apa enggak, nggak tahu beliau akhlaknya bagaimana. Kan aneh juga kan? Gitu. Kita harus jelas ya, kita harus tahu. Kemudian tempat kitab ya. Kitabnya istilahnya apa ya? Kurikulum mungkin ya. Kurikulum pendidikannya seperti apa gitu. Kalau kita nggak bisa menakar kurikulumnya, paling tidak kita tanya ke orang yang mengerti tentang kurikulum, kan gitu. Anak-anak kita maunya apa, kita mau untuk anak-anak itu seperti apa, terus pondok-pondok yang punya kurikulum yang bisa mengakomodir keinginan kita tuh pondok yang mana, kan gitu. Butuh bantuan ahli lah untuk melihat itu. Ya, kemudian kelima, tempat dan waktu ya ini. Kalau tempat dulu, kalau tempat ya berarti pondoknya cocok nggak nih, artinya dari sistem 4 misalkan bisa anaknya senangnya dingin misalkan gitu, berarti cari pondok di daerah yang dingin atau yang panas atau apa gitu. Ya itu bisa juga dijadiin apa namanya pertimbangan juga seperti itu gitu ya. Atau misalkan tempat ada orang yang lebih cocok sama daerah-daerah di Jawa misalkan, atau ada yang cocok daerah-daerah di Sunda, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu ya. Nah, juga kaitan sama tempat ini, kalau anak pribadi menggarisbawahi tempat yang memungkinkan untuk kita jenguk anak. Oh, maksudnya jaraknya gitu? Iya, gitu. Ya kejauhan, kagak pernah jenguk malah kasihan. Terlalu jauh. Gitu, iya. Karena kenapa ya? Menjenguk itu menumbuhkan rasa empati. Jadi memang kita titipin ke anak kan paling kalau di pondok kan setahun pulang 2 kali ya, 2 kali maksimal itu, maksimal 2 kali. Ada yang cuma sekali kan setahun. Nah kalau udah setahun pulang cuman sekali 2 kali, kemudian nggak pernah dijenguk juga, terus ketika pulang cuman sebentar, itu empati anak kurang ke orang tua. Gitu. Tapi tanya nih, tapi kok ada beberapa pondok pesantren gitu yang sudah anak perhatikan juga gitu, bahkan malah dia membatasi gitu. Bahkan setahun itu dibikin beberapa kali gitu, sesi penjengukan. Nah gimana itu menurut antum itu yang seperti itu gimana? Apakah nanti hilang empatinya kepada orang tua sehingga nanti anak itu mendatangi orang tuanya kalau butuh aja gitu. Jadi cuma nelpon kalau misalnya dia nggak, atau lewat musrifnya atau musrifahnya dia ngabarin kalau dia cuma butuh uang, seperti itu. Sama orang tua transaksional ya? Dia jadi transaksional gitu, bang, seperti itu. Itu gimana kalau yang seperti itu? Ya ini bisa nyambung ke pertanyaan antum sebelumnya tadi. Yang berikutnya, ada berapa jenis pondok kan gitu ya? Oh iya. Lanjut sambil loncat ke pertanyaan yang selanjutnya. Zigzag. Beberapa model pondok yang ada di Indonesia ini, mulai dari yang paling tua, mungkin tradisional, semi modern sama yang modern nih. Baik. Gus Mus itu, Kiai Haji Mustafa Bisri, pernah ditanya ada berapa jenis pondok pesantren. Beliau menjawab sebanyak jenis kiai. Sebanyak jenis kiainya. Iya, sebanyak jenis kiainya. Kan gitu. Jadi kan pesantren itu dipimpin oleh kiai kan, sebutannya dalam istilah kita. Nah jadi berapa jenis pondok pesantren? Sebanyak jenis kiai kan gitu. Artinya apa? Memang pondok pesantren ini menarik ya, dan dia punya ciri khas. Jenis pesantren itu mirip dengan kiainya. Nah tergantung kiainya dulu punya latar belakang pendidikan seperti apa. Nah biasanya pesantrennya akan bercorak demikian. Misalkan dulu kiainya selama menimba ilmu agama, yang paling berkesan dalam proses itu bagi beliau adalah lebih banyak tirakatnya, zikirnya, wiridnya, amaliyahnya, ya. Ilmunya nomor 2 lah, ya kan? Ilmu juga penting, tapi yang paling penting itu. Ada juga yang sebaliknya, yang penting kajian. Amaliyah ya sewajarnya saja. Nanti untuk mendalami amaliyah masing-masing nanti setelah lulus ya. Ada juga yang fokusnya Al-Quran, ada yang fokusnya kitab, ada fokusnya pengembangan diri. Ada yang udah pokoknya ngikutin bangun karakter aja, sifat macam-macam dah tuh. Memang semuanya iya, cuman penekanannya beda-beda. Termasuk soal penjengukan. Penjengukan juga ada yang mungkin memiliki latar belakang
ya, yang kemudian membuat beliau berpendapat anak itu kalau dijenguk jadi manja, jangan sering-sering, ya gitu ya. Ada juga yang nggak, kalau anak pribadi gitu ya, anak pribadi nggak mewakilin siapapun dan tidak apa ya, tidak memiliki dasar yang ilmiah juga mungkin gitu, cuman ya urun pandangan pribadi ya, pendapat. Kayaknya kalau anak itu memang baiknya dijenguk gitu ya. Kalau kita meminjam pesannya Kiai Hasan, beliau bilang jenguk santri itu kayak nyiram pohon. Kalau keseringan pohonnya mati, kalau terlalu jarang mati juga gitu. Jadi ya nah itu yang tahu itu orang tua dan anak sebenarnya. Tentu nanti dikonsultasikan dengan pihak pondok kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di pondok biar tidak mengganggu kan. Gitu. Berarti artinya kemungkinan penjengukan itu penjengukan yang terukur ya berarti. Iya, terukur. Misal kalau nggak ada empati repot juga loh. Kalau nggak ada empati, anak itu nggak ngelihat, berdampak loh. Anak nggak pernah ngelihat orang tua kerja. Dia cuma diceritain doang. Iya. Orang tua kerja capek-capek. Itu anak pondok kan masalahnya dia nggak pernah ngelihat pakai mata orang tuanya kerja. Apalagi kayak anak misalkan, anak mau santren dari kelas 1 SD sampai SMA. Jarang ngeliat orang tua. Jarang ngeliat orang tua kerja, orang tua. Tapi kalau anak di rumah misalkan, dia ngelihat bagaimana bapak ibunya itu pergi pagi-pagi, buru-buru, kemudian pulang sudah capek segala macam. Bagaimana ibunya telah latih mengurus rumah segala macam. Ada empati di sana, muncul empati di sana. Walaupun anak di pesantren, dia gini, ada anak yang ngelihat orang tuanya susah sehingga dia berempati kepada orang tuanya, sehingga empati itu membuat dia berbakti. Ada juga anak yang nggak ngelihat bagaimana perjalanan orang tua, tapi dia tertanam nilai bagaimanapun orang tua haruslah berbakti, kan gitu. Yang satu dia berbakti basisnya teori, yang satu berbakti basisnya adalah pengalaman fakta. Iya. Nah, kalau bisa dua-duanya gitu. Nah, jadi pondok mengajarkan kita teori segala macam, tanam nilai untuk berbakti kepada orang tua, tapi penting juga anak ada ya sejarah bersama orang tua yang cukup gitu ya. Seperti itu. Baik, nyambung pertanyaan yang kedua tadi. Jadi nambah nih. Oke, siap. Jadi pertanyaannya bertelur. Ada anaknya lagi. Siap. Jadi kan dari jawaban antum kan pesantren itu sebanyak macam kiainya atau pimpinannya. Iya, pimpinannya. Antum bisa nggak merekomendasikan beberapa pesantren yang menurut antum pribadi itu cocok untuk anak-anak kita nanti di pada zamannya, yang mungkin dia tuh masih relevan gitu. Relevan terus sampai ke depannya. Apakah pesantren yang modern? Kita ambil contoh yang ini aja deh. Kan tadi sebanyak ini, kita ambil yang tradisional, ya, atau sebutnya salafiyah dan seterusnya. Kemudian ada yang semi modern, moderat, ada yang benar-benar modern sekarang kayak seperti pesantren-pesantren internasional. Ya. Sudah banyak sekarang internasional, Al-Azhar contohnya dan seterusnya seperti itu. Jadi menurut antum tuh kira-kira kita mau ngambil yang mana nih sebagai orang tua, sebagai patokan nanti? Kira-kira dari 4 itu aja dulu deh, 4 kriteria yang seperti itu kira-kira. Ya masing-masing kan sebenarnya pembagian itu juga sekarang udah bias gitu. Definisi modern dan salafiyah juga itu apa ya, batasannya tuh bias juga. Sekarang kalau disebut modern itu yang sekolah, yang ada kelas ruangannya, yang sekolah, yang ada jenjangnya formalnya. Terus kalau salafiyah itu yang ngaji kitab, misalkan gitu. Lah sekarang kitabnya udah dimasukin ke dalam proses pembelajaran kurikulum di kelas, di sekolah sudah di blend. Terus kalau dibilang modern itu yang ada life skillnya, kalau salafiyah itu yang ngaji kitab dan berfokus pada penanaman
nilai-nilai salaf gitu. Nah, itu udah nyampur juga. Udah bercampur ya. Campur juga. Yang modern juga menanamkan nilai-nilai itu, yang salafiyah juga udah apa namanya life skillnya segala macam sudah mulai ditanamkan berarti kebutuhan yang seperti itu gitu. Atau apa? Sering orang definisikan kalau modern itu dia bahasanya bagus, muhadasanya bagus. Kalau salafiyah itu baca kitabnya yang bagus. Nah, tapi faktanya di pondok modern ada kelas baca kitab, di pondok salafiyah juga ada kelas muhadasah. Betul. Nah, jadi udah dikotomi antara pesantren modern, pesantren klasik segala macam. Sudah. Sekarang kayaknya petanya udah bukan itu lagi gitu. Bukan itu lagi. Ya, bagannya udah bukan itu lagi. Artinya? Ya, tinggal bagaimana sekarang. Misalkan kita mau mondok anak di pondok pesantren, ya untuk anak kita 5 tahun lagi, ya lihat aja nanti setahun sebelum. Berarti mondokin anak akan bergeser terus ya tentang kebutuhan seperti itu juga. Kita lihat anak kita bakatnya, minatnya ke arah mana, baru cari pondok pesantren yang bisa mengakomodir itu, akomodir keinginan dan kecenderungan dia kepada bidang apa. Kira-kira apa yang paling mendekati gimana gitu. Nah, udah kita ke situ. Gitu aja sih kayaknya. Nah, kalau untuk misalkan kalau sekarang nih apa namanya jenjang, katakanlah jenjang MTS MA untuk putri, ya salah satu pilihan terbaik Samuan. Kenapa tuh? Kenapa putri berbeasiswa? Iya. Nah, terus harus ke Samuan, kenapa tuh? Ya nggak harus, tapi kalau nggak ke Samuan rugi kayaknya. Ya kan? Apa keunggulan yang bisa diberikan di pondok pesantren Samuan ini? Samuan tidak berniat mengungguli siapapun, tapi kita beritikat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kan gitu. Ya kurang apa, enak banget tuh di Samuan. Masuk ini iklannya nih. Baik, jadi itu dari 2 pertanyaan saya pribadi ya kepada narasumber kita. Narasumber kita. Balik switch sekarang switch. Karena jadi yang nanya saya pikir moderator. Saya pikir narasumber. Kok malah jadi gitu? Iya. Yang ini saya pikir. Stop. Jangan. Kita di sini moderator karena saya di sini sebagai wakil. Setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Setiap orang moderator, setiap orang narasumber. Oke. Jadi, banyak kegelisahan orang-orang kalau masukin anak di pondok. Ada istilah gini, udah dititipin sama Allah anak, malah dititipin lagi. Sama Allah dititipin anak, anaknya dititipin lagi. Berat ini kayaknya yang harus jawab antum sendiri. Itu bagaimana tadi Giri? Jadi menitipkan anak di pondok pesantren itu ngebuang anak atau gimana sih? Emang nggak bisa dirawat sendiri gitu? Maksudnya kenapa harus dititipin? Apa kaitannya sama lingkungan kah atau apa? Atau ketidaksanggupan orang tua mendidik anak, atau orang tua sanggup tapi apa yang lebih dalam pesantren yang tidak didapati di luar pesantren sehingga orang tua memilih untuk menitipkan ke pondok pesantren. Itu apa sebenarnya keunggulan pondok yang tidak dimiliki oleh lembaga non pondok itu apa sebenarnya? Baik, kalau saya menjawab dari sisi sebagai orang tua ya, kita pasti, apalagi seorang ayah itu ada keterbatasan dalam mendidik. Maksudnya nggak bisa benar-benar ngajarin anak setiap hari karena kan juga kita punya kegiatan di luar gitu. Mungkin pendidikan, jadi dibagi mungkin pendidikan tahap pendidikan anak itu dibagi-bagi. Mungkin dari usia 0 ya sampai usia mereka sekitar lulus SD, mungkin itu sama ibunya masih sanggup ibunya gitu. Tapi itu juga bisa diukur. Kira-kira ibunya sanggup sampai mana gitu. Kayak contohnya anak pribadi gitu, misalnya istri sudah menyanggupi untuk homeschooling misalnya. Homeschooling di rumah dari umur SD, berarti sekitar umur 6-7 tahun sampai sekitar berapa? 11-an ya. Sampai SMP. Umur lulus SD, lulus SD lah. Seperti itu. Yang kedua pasti faktornya karena kita tidak sanggup. Kalau udah nggak sanggup, ada keterbatasan. Karena udah nggak sanggup, ya sudah diserahkan kepada ahlinya, dititipin kepada ahlinya.
kita pasrahkan kepada ahlinya, biar dia didik dengan orang yang di atas kita, berarti keilmuannya. Ya. Dan yang ketiga, bukan itu juga ya, bukan berarti kita juga ilmunya nggak sama, mungkin juga yang gue jadi nggak bisa. Yang ketiga intinya, yang ketiga itu intinya bukan belum tentu juga kita itu nggak sanggup, tapi karena biasanya kalau didik sama orang lain tuh anak biasanya lebih menghargai tentang adab. Iya. Kemudian kalau alasannya ke pesantren, pasti titik terberatnya ya lingkungan. Serusak-rusaknya gitu, atau sejelek-jeleknya pesantren, lingkungan di pesantren lebih gitu baik misalnya, lebih baik daripada di lingkungan rumah. Atau kalau dia sudah menemukan lingkungan-lingkungan yang tidak baik, membawa dia kepada arah yang tidak baik gitu. Pengalaman pribadi kita sendiri deh gitu, teman-teman yang setelah lulus mungkin punya jalurnya masing-masing gitu. Jalurnya ada yang nyerong kiri banget gitu kan, kemana tapi ada satu titik momentum yang membuat dia tuh kembali lagi gitu, dia balik lagi ke kita gitu, kayak gitu yang itu hasil itu. Dari dulu pernah di pondok, di pesantren. Setidaknya dia punya basic atau bekal yang membuat dia tuh kalau udah terlalu jauh tuh tahu jalan pulang gitu. Iya kan, sejauh-jauhnya orang harus tahu jalan pulang gitu. Iya benar-benar. Ya sisanya antum lah, antum tambahin kalau aneh ya tahu jalan pulang, bener. Tahu jalan pulang paling penting gitu. Iya, tentang tahu jalan pulang. Nah kalau dari sisi antum yang nanya, antum jawab lagi sendiri. Ada ya udah itu berarti. Iya benar. Iya. Ya karena setuju pendapat juga memang. Nah kalau yang pertama nih tentang kesanggupan orang tua, ya benar ya. Ya kan orang tua bisa mendidik anak dalam ini gini, kan ada ilmu, ada ummahatul ilm gitu. Ummahatul ilm atau madrasatul ula ya enggak? Iya bisa juga. Jadi kan ada ilmu-ilmu ibu gitu. Ilmu inti. Ilmu-ilmu ibu itu diajarkan oleh guru, diajarkan oleh orang tua. Berarti gini contoh. Ibu dari ilmu itu apa sih? Kan perhatian. Orang yang memperhatikan akan mendapatkan ilmu. Siapa yang misalkan di kelas ada 30 orang, guru menyampaikan 100. Tapi ada yang dapat 100, ada yang dapat 50, ada yang dapat 30. Tergantung perhatian mereka. Jadi ibu dari seluruh ilmu adalah perhatian. Ya. Kemudian ibu dari perhatian itu maksudnya adalah siapa sih yang bisa memperhatikan? Jadi ibu dari perhatian adalah ketertarikan. Jadi orang hanya akan memperhatikan yang menurut dia menarik. Jadi ketertarikan, saya tertarik nih, maka saya memperhatikan, maka saya mendapatkan ilmu. Tapi orang kalau tidak mendapatkan ilmu itu karena dia tidak memperhatikan. Dia tidak memperhatikan karena dia tidak tertarik. Nah, tugas orang tua adalah menumbuhkan ketertarikan itu. Nah, gitu. Kalau dia sudah tertarik tentang ini, segala macamnya. Udah gurunya nanti enak aja langsung. Dia udah tertarik sama katakanlah akidah, tentang fikih, katakan tentang agama, tentang sains, ilmu din ya. Pokoknya dia tertarik tentang surga, tentang neraka segala macam. Jadi orang tua tugasnya pra pesantren ini membuat tertarik aja. Bikin dia penasaran. Tertarik, pengen tahu lebih. Udah. Nah, itu bisa diambil, itu bisa dilakukan oleh orang tua. Cuman dia tertarik deh. Akhirnya dia mencari tahu dan akan memperhatikan semua tentang itu. Pertanyaannya, kita bisa nggak memenuhi seluruh penasaran dia? Enggak. Enggak. Ya itu. Kita tidak menguasai seluruh kitab akidah, tidak menguasai kita. Nah, dalam hal ini baru kita titipkan anak kita kepada ahlinya. Tapi rasa penasaran dia udah kita bangun. Betul. Gitu. Jadi kita dorong dia aja ya, satu dorongan, sisanya biar dia jalan atau berlari. Iya, biar dia terus nanti kan penemu gurunya. Nah, itu juga gunanya jenguk apa segala macam. Nyambung lagi kita. Biar tahu nih anak ini dia di pondok ini udah bosan atau masih penasaran? Masih penasaran terus. Masih tertarik nih. Masih tertarik. Nah, gitu, itu harus diketahui.
Mungkin ketika di rumah dia menggebu-gebu ingin jadi penghafal Quran, tertarik dengan ini segala macam. Tapi di pondok berapa bulan ada kenyataan-kenyataan, fakta-fakta ya, realita. Gak semenarik gitu. Gak semenarik itu ternyata. Akhirnya saya udah nggak. Akhirnya, nah itu perlu kita diskusi, kita ngobrol kan. Pentingnya di situ. Seperti itu. Pesantren. Ya. Karena keterbatasan, betul. Kita menitipkan karena keterbatasan. Ada keterbatasan kita sendiri gitu. Ya. Pasti keterbatasan waktu, perhatian kita, terus kita bisa memfasilitasi penasaran mereka nggak gitu? Iya, kan? Iya. Karena kan banyak banget nih. Iya. Nggak cukup keilmuan kita buat ngenyangin rasa penasaran dia kan. Nah mungkin kalau di pesantren kan juga gurunya bukan kita doang kan? Nah itu. Gurunya ada beberapa. Jadi dia bisa mendapatkan rasa atau memenuhi rasa penasaran dia itu dengan guru-guru yang ada di situ, sesuai dengan bidang-bidangnya atau keahliannya masing-masing. Gitu. Makanya hampir semua ya, untuk tidak mengatakan seluruhnya, hadis-hadis Nabi diawali dengan Nabi mengulik atau merangsang rasa penasaran. Awala adul luka. Atadri. Aro'aita. Kan selalu begitu kan. Baru para sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Kalau bala itu berarti udah kepantik itu. Rasa ketertarikan dia. Maka dia akan perhatikan. Saking memperhatikan ya sampai dikisahkan sahabat itu kalau Nabi ngejelasin ada burung hinggap di kepalanya gak bakal pergi karena dikira batang pohon. Kan gitu kan. Nah biar bisa perhatian begini harus penasaran. Nah penasaran itu nggak bisa ketertarikan itu nggak bisa muncul dari guru, dia harus dari murid. Nah ketika muridnya nggak muncul, guru harus mancing. Nah Nabi mengerti itu. Contoh misalkan di hadis nomor 29 Arba'in Nawawi itu kan Mu'adz bin Jabal kan, itu kan beliau nanya, dullani ala amalin idza amiltuhu, dullani ala amalin tudkhulul jannah wa yubaidu anin nar kan, pertanyaan. Habis itu kan sama Nabi dijawab sedikit syahadat, dijawab pakai rukun Islam. Udah tuh menjawab. Habis itu si Mu'adz nggak nanya lagi. Nabi pengen ngasih tahu lebih, cuman ketertarikannya kok kurang, kira-kira begitu ya? Atau udah hilang gitu? Atau udah terjawab gitu? Atau Nabi ingin dia perhatian lebih, ketertarikannya harus lebih lagi. Maka Nabi pantik lagi. Awala adul luka ala abu abil khair. Gitu. Dikasih tahu lagi kan? Sampai di bawahnya awal adul luka ala kunci dari seluruhnya itu kan sampai ada beberapa itu bagian. Nabi nanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Gampangan begini, mau lagi tentang ini nih, ada lagi. Oh iya mau ada lagi tentang ini nih. Gitu seperti itu. Berarti di situ jadi strategi juga ya buat kita memancing atau merangsang ya, menstimulus rasa penasaran anak-anak tentang ilmu, tentang semua di kan Nabi kan yang mendidik Allah Subhanahu wa taala. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Nabi SAW itu dalam dakwahnya itu sudah memperlihatkan teknis-teknis kunci-kunci dari sistem pendidikan sebenarnya. Tinggal kita elaborasi aja dan kita jeli ngelihatnya gitu. Seperti itu. Baik. Semoga terjawab dari jawaban pertanyaan dan jawaban saling silang. Walaupun kalau jawaban saya ya segitu aja. Tidak mendalam seperti tidak mendalam juga tidak mendalam. Nah, dangkal saja. Bagi para penyimak ya hadirin yang mungkin ada pertanyaan juga, tolong langsung tanya ke channel beliau karena insya Allah video ini di-upload di channel beliau. Rizky Utama 08. Ustadz Fikri nanti kita tulis di sini channelnya apa ya. Baik, barakallahu fikum. Di session sama resah dan sama gelisah yang kedua atau yang ketiga mungkin. Walau alam nanti beliau ngupload yang beberapa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.